Litbang Kompas dalam surveinya mencatat ya bahwa 60,7% responden menyatakan ya bahwa Gibran masuk menjadi wakil presiden itu adalah bentuk dari bangunan dinasti politik. Namun hal itu dibantah oleh Fahri Hamzah ya bahwa itu adalah bukan money politics. Money politik lagi, bukan dinasti politik. Sorry ya. Kadang-kala kenapa sih mindset ini suka kabur gitu loh ya. Mau bicara dinasti politik saja jadi money politik. Nah, kata Fahri Hamzah itu bukan dinasti politik. Karena apa? Karena dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Bahkan Dwi Anggia pun mengatakan seperti itu. Ketika ada mahasiswa yang mengatakan dinasti politik, Dwi Anggia mengatakan juga bahwa di mana dinasti politiknya? Ya karena dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum katanya. Nah, mahasiswa dengan cerdasnya mengatakan bahwa siapa yang menyodorkan? Siapa yang menyodorkan pilihan tersebut? Dwi Anggia terdiam. Nah, kembali kepada Fahri Hamzah. Kata Fahri Hamzah, ya, kata dinasti itu ya kalau di dalam bahasa Indonesia disebut wangsah katanya. Wangsah itu adalah raja-raja yang memberikan kekuasaan kepada anak ataupun keluarganya berdasarkan darah katanya. Sedangkan ya Gibran ini katanya bukan bentuk dinasti politik karena dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum. Nah, saya sendiri menyatakan yang sama ya, kira-kira sependapat saya dengan Fahri Hamzah. Ya, dinasti politik ini ya apabila memang berikan kekuasaan ini oleh raja berdasarkan darah ya memang, tapi ya apakah di Indonesia ini negara kerajaan? Itu masalahnya, karena di Indonesia ini negara demokrasi ya. Jadi 60,70% ini adalah suara responden ya, artinya ya di sini indikasi bahwa responden ini tidak percaya ya kepada Pak Lurah gitu loh ya. Jadi bangunan dinasti ini kan dibangun oleh Pak Lurah ya, dan Pak Lurah ini telah melanggar demokrasi. Karena apa? Karena secara tidak langsung ini sudah hampir merubah sistem demokrasi menjadi sistem kerajaan. Ya, karena kita mendapatkan keterangan yang kuat dari mahasiswa tersebut. Siapa yang menyodorkan? Ya, siapa yang menawarkan pilihan ini? Kalau bukan Pak Lurah dan kroni-kroninya gitu. Nah, masalah yang paling menjadi problematika dalam hal ini adalah ketidakpercayaan kepada Pak Lurah itu sendiri. Jadi semi bangunan politik dinasti ini bisa jadi dikolaborasikan dengan demokrasi, tapi lambat laun demokrasi akan minggir dan bangunan dinasti politik yang akan tumbuh gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Bangunan dinasti politik tidak salah jika negara kita adalah negara kerajaan. Dan itu pun apabila raja tersebut adil, raja tersebut amanah, raja tersebut dipercaya ya oleh rakyatnya. Tapi sebaliknya, jika raja tidak dipercaya, maka politik dinasti itu akan mendapatkan reaksi tantangan ya buat dari rakyatnya gitu kan.
Nah, hari ini seperti itu sepertinya. Ya, rakyat menentang ini politik dinasti pertama. Ya, menabrak konstitusi, melanggar demokrasi, dan yang kedua bukan negara kerajaan. Dan yang paling utama rakyat ini sudah tidak percaya, distrust ya terhadap Pak D, terhadap Pak Lurah katakanlah. Begitu persoalannya. Nah, terkait Bang Fahri Hamzah, hal yang wajar kemudian mengendos, membela dan lain sebagainya, karena Fahri Hamzah sudah berada di satu kolam dengan mereka. Ya, berubah 180 derajat. Yang sebelumnya oposisi yang sangat kritis ya terhadap kekuasaan, namun hari ini entah ya menjadi berubah 180 derajat menjadi endos kekuasaan. Bahkan berani ya berlawanan dengan Litbang Kompas mengatakan suara responden 60,7% mengatakan ya itu adalah politik dinasti. Namun Fahri Hamzah tetap mengeles ya, mencari pembelaan, mencari dalil untuk sebuah pembenaran dari bangunan politik dinasti itu. Begitu ya. Sorry Bang Fahri Hamzah ya, saya kenapa sih selalu ingin mengkritiki orang-orang yang berada di kolam, karena anomali ya dalam mindset akal pikiran saya. Demikian, wassalamualaikum.